Halo teman-teman, saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Bersatu Kita Teguh. Di sebuah hutan yang damai mengalirlah sebuah sungai yang besar. Sayangnya kedamaian itu terusik oleh kedatangan seekor buaya. Dengan tak tahu diri, ia menganggap sungai itu sebagai daerah kekuasaannya. Wow, tempat yang cocok sekali untuk bangun pondok. Aku akan tinggal di sini saja, katanya. Buaya pun segera membangun sebuah pondok tak jauh dari sungai. Setiap hari kerjanya hanya bermalas-malasan atau berenang di sungai untuk mencari mangsa. Siapa saja yang lengah pasti menjadi santapannya. Banyak binatang menjadi takut karenanya. Mereka baru berani mendekati sungai jika buaya sedang tidur. Pagi itu cuaca begitu cerah, matahari bersinar terang dan angin bertiup lembut. Daun-daun pun bergoyang dengan riang. Burung-burung berkicau dengan gembira di atas pohonan. Buaya sedang asik bersantai. Ia tidur berjemur di atas kursi panjang kesayangannya. Tempat yang sungguh indah. Suasananya tenang dan damai. Sungainya besar. Makan pun aku tak pernah kurang, kata buaya puas. Buaya yang menyendiri itu jarang bergaul dengan binatang lainnya. Tentu saja tak seekor binatang pun berani mendekatinya pula. Aduh, perutku lapar sekali. Lebih baik aku berjalan-jalan saja. Siapa tahu ada mangsa yang lewat, ujar buaya bangkit sambil meregangkan otot-ototnya. Belum lama ia berjalan. Di kejauhan tampaklah Bu Angsa sedang mandi dengan keempat anaknya di sungai. Asyik, ada makanan lezat, seru buaya gembira. Binatang berekor panjang itu perlahan-lahan masuk ke sungai. Ia berenang mendekati rombongan angsa. Ia bersembunyi di balik tumbuhan yang besar. Ditunggunya kesempatan yang tepat untuk menyergap mangsanya. Matanya berkejap-kejap melihat induk angsa yang gemuk. Sementara itu, keluarga angsa tetap berenang dengan gembira sambil bercanda ria. Ayo, siapa yang bisa mengejarku akan kuberi cacing, seru anak angsa yang paling besar. Aku akan menangkapmu, sahut anak angsa ketiga. Aku juga, kata anak angsa ketiga tak mau kalah. Ketiga angsa anak yang lucu itu asik berkejaran. Di tempat lain, Bu Angsa sibuk membersihkan diri. Induk angsa itu mengibas-ngibaskan bulunya yang basah. Apa yang dilakukan angsa paling kecil? Ia asik mengejar seekor kupu-kupu. Aduh, sulit sekali menangkapnya. Aku harus bisa, tekad si bungsu. Tanpa sadar, angsa kecil itu mendekat ke arah buaya yang sedang bersembunyi. Buaya tampak kecewa karena sebetulnya ia mengincar induk angsa yang gemuk. Tak apalah, daripada tidak mendapatkan sama sekali, batinnya penuh kesal. Ketika angsa itu mendekat, buaya segera menyergap dan menangkapnya. Tolong, teriak
Angsa kecil ketakutan. Keluarga Bu Angsa terkejut mendengar teriakan si bungsu. Pak Buaya, tolong lepaskan anakku. Dia masih terlalu kecil, pinta Bu Angsa memelas. Akan tetapi buaya tetap tidak mau melepaskan si bungsu. Ketika berjalan pulang, Bu Angsa bertemu dengan Pak Kura-kura. Apa yang terjadi, Bu Angsa? Mengapa kalian kelihatan begitu sedih? Tanya Pak Kura-kura. Tolonglah aku, Pak Kura-kura, anak bungsuku ditangkap buaya yang jahat, tutur Bu Angsa sambil menangis. Pak Kura-kura mengerutkan keningnya. Wajahnya kelihatan begitu serius. Aha, aku punya ide bagus. Tenang sajalah Bu Angsa, aku akan berusaha membebaskan anakmu, serunya tiba-tiba. Pak Kura-kura segera mengumpulkan teman-temannya. Untuk sementara ini kita jangan mendekati sungai itu. Kita bisa minum dan mandi di sungai kecil atau memakai air hujan. Kita semua pasti tidak ingin dimangsa buaya itu, bukan? Kata Pak Kura-kura tegas. Sejak kedatangan buaya, kita menjadi tak tenang. Mengapa buaya itu tidak kita lawan saja? Usul monyet. Pak Kura-kura lalu menceritakan angsa kecil yang ditawan oleh buaya. Ia mengajak semuanya untuk menyadarkan buaya. Wow, idemu bagus sekali, puji monyet kagum. Mereka pun segera melakukan persiapan. Keesokan harinya, Pak Kura-kura, monyet, dan kanguru berjalan bersama-sama menuju pondok buaya. Jangan lupa ya, kita harus menjalankan tugas masing-masing dengan baik, pesan Pak Kura-kura. Aku sudah siap dengan dahan kayu yang besar ini, kata monyet. Kanguru menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tunggulah, aku tak perlu berhadapan dengan si buaya, agak ngeri melihat gigi-giginya yang runcing itu, kata kanguru lega. Ya, tapi jangan lupa tugasmu, kata Pak Kura-kura lagi. Bagaimanalah nasib angsa kecil? Kasihan, ia dikurung buaya dalam kurungan ayam. Ayolah nak, makan yang banyak biar cepat gemuk dan besar, kata buaya sambil menyodorkan makanan dan minuman. Angsa kecil itu hanya menggeleng. Dia tak mau makan walaupun sebenarnya perutnya lapar sekali. Kenapa kamu tidak mau makan? Kata buaya kesal. Kalau aku makan, aku akan cepat menjadi gemuk. Lalu kau pasti akan menyantapku, kata angsa kecil dengan berani. Kau memang cerdik juga, keras kepala. Tapi aku yakin kau pasti tak tahan kalau puasa terus-menerus. Hahaha, kata buaya. Kalian bersembunyilah di balik pohon. Aku akan berusaha membujuknya agar mau membuka mulut, bisik Pak Kura-kura. Beres, jawab monyet dan kanguru serempak. Selamat sore Pak Buaya. Wah, sedang asik berenang ya, sapa Pak Kura-kura. Buaya berenang ke tepi sungai. Mau apa kau datang kemari? Tanya kesal. Sebenarnya aku ingin membawakan ikan besar untukmu, tapi kelihatannya kau tidak mau diganggu. Jadi aku pulang saja ya. Pak Kura-kura membalikkan tubuhnya hendak pergi. Mendengar kata ikan, buaya sedikit tergoda. Benarkah kau punya ikan besar untukku? Tanya buaya, matanya berbinar-binar. Benar, begitu besar sampai aku tak sanggup membawanya, jelas Pak Kura-kura dengan tenang.
Sebelum bawanya kemari, bolehkah aku mengukur mulutmu dulu? Tanya Pak Kura-kura. Buaya terkejut. Apa? Mengukur mulutku? Iya, aku takut jika ikan besar itu tak akan muat kalau kau lahap, bujuk Pak Kura-kura. Baiklah, buaya akhirnya setuju. Ia berhasil dibujuk oleh Pak Kura-kura untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Kurang lebar, coba buka lebih lebar lagi, kata Pak Kura-kura berpura-pura mengukur. Buaya membuka mulutnya selebar mungkin. Secepat kilat, monyet dan Pak Kura-kura memasukkan dahan kayu yang besar ke dalam mulut buaya. Kedua binatang itu lalu segera lari meninggalkan buaya yang mengadu kesakitan. Mulutnya tidak bisa ditutup. Sementara itu, kanguru berhasil membebaskan angsa kecil. Berkat kekompakan mereka, rencana itu berhasil. Selanjutnya, karena malu, buaya pergi meninggalkan hutan. Ia tak pernah kembali lagi. Kini, hutan menjadi tenang dan damai kembali. Begitulah ceritanya anak-anak.